Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amasari Martanti, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok PPH 25 akan menjelaskan bagaimana cara mengisi pada formulir surat setoran pajak pasal 25. Baik, sebelumnya izinkan saya bersama rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zara Umairo dengan nomor induk mahasiswa 64241324. Selanjutnya ada rekan saya, yang pertama Febri Sevi Mulya Lestari, yang kedua Indah Wulandari, yang ketiga Maifa Dwi Wulandari, dan yang terakhir ada Tasya Wahyuningsi. Baik, masuk ke dalam penjelasan. Perlu diketahui bahwa SSP ini merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, formulir SSP pasal 25 ini dicetak dalam 4 rangkap. Walaupun isinya sama, namun perbedaannya hanya terdapat pada peruntukannya saja. Seperti lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lembar ketiga untuk KPP atau Kantor Pelayanan Pajak, dan lembar keempat itu untuk bank atau pos persepsi. Nah, dalam hal yang diperlukan, SSP pasal 25 ini juga bisa dicetak dalam 5 rangkap. Lembar kelima ini untuk arsip wajib pemungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Halo, perkenalkan, saya Tasya Wahyuningsi dengan NIM 64241857. Baik, langkah pertama yang harus diisi oleh WP ialah kolom NPWP. NPWP menjadi syarat wajib yang harus dimiliki setiap wajib pajak dalam pengisian SSP maupun SPT. NPWP diisi harus sesuai dengan yang didaftarkan dan tertera pada kartu NPWP wajib pajak. Berikutnya, kolom nama. Kolom nama wajib diisi dengan nama perusahaan, nama resmi yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan di DJP. Kolom berikutnya, kolom alamat. Alamat wajib diisi sesuai dengan alamat yang didaftarkan dalam surat keterangan terdaftar. Kolom selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah Wulandari. Baik, nama saya Indah Wulandari dengan NIM 64241511. Di sini saya akan membahas NOP atau yang biasa dikenal sebagai nomor objek pajak. Nomor objek pajak adalah susunan nomor identitas objek pajak yang biasanya digunakan sebagai sarana proses terjadinya administrasi di perpajakan. Nah, NOP ini adalah nomor yang biasanya digunakan sebagai identitas untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga pada surat setoran pajak penghasilan pasal 25, nomor objek pajak ini tidak diperlukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azahra Humairah. Saya Zara Humairah dengan NIM 64241324. Selanjutnya ada pengisian pada kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak. Nah, dalam formulir SSP ini dilakukan berdasarkan tabel akun pajak, yang dimana ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nah, contohnya ini ada kode akun pajak. Nah, PPH 25 ini kan dikenakan atas penghasilan badan usaha, maka PPH 25 ini menggunakan kode 41126, di mana kode tersebut itu merupakan kode dari penghasilan badan usaha. Selanjutnya ada kode jenis setoran. Nah, ini diisi dengan jenis pembayaran pajak yang dilakukan. Nah, karena PPH 25 ini merupakan angsuran bulanan atau setoran massa, maka kodenya menggunakan kode 100 atau 100. Nah, selanjutnya ada uraian pembayaran. Uraian pembayaran ini berisi keterangan dari jenis pajak yang dibayarkan. Baik, untuk kolom selanjutnya akan dibahas oleh Maifa Dwi Wulandari. Baik, saya Maifa Dwi Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 64242032. Selanjutnya ada kolom masa pajak, yaitu jangka waktu pada bulan tertentu yang digunakan oleh WP sebagai dasar untuk melakukan pembayaran atas pajak yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada kolom ini WP harus mengisi masa pajak yang dibayarkan oleh WP dengan memberikan tanda silang pada bulan tertentu sesuai dengan waktu pembayaran pajak. Berikutnya, setelah mengisi kolom masa pajak, WP diwajibkan untuk mengisi kolom tahun pajak yang berada di samping kolom masa pajak, yang dimana tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender yang menentukan periode pajak yang telah dilaporkan.
Berikutnya ada kolom nomor ketetapan, yaitu pada kolom nomor ketetapan diisi dengan nomor ketetapan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak seperti surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, atau surat tagihan pajak yaitu STP. Nah, pada kolom nomor ketetapan ini itu dapat diisi jika SSP yang digunakan itu diperuntukkan untuk membayar pajak yang kurang dibayarkan oleh WP berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Jadi, jika WP tidak ada kekurangan dalam melakukan pembayaran pajak, maka kolom ini dapat dikosongkan gitu. Selanjutnya ada kolom jumlah pembayaran dan tergelak. Pada kolom jumlah pembayaran itu diisi dengan nominal jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WP dan ditulis berupa angka dalam satuan rupiah. Sedangkan kolom terbilang merupakan kolom yang harus diisi oleh WP dengan jumlah pajak yang dibayarkan dan ditulis dengan menggunakan huruf Latin dalam bahasa Indonesia. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Febri Sevi Mulya Lestari. Perkenalkan, nama saya Febri Sevi Mulya Lestari dengan NIM 64241650. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur pengisian pada kolom tanda tangan PPh pasal 25. Pada kolom penerima pembayaran diisi oleh kantor penerima atau pelayanan pajak yang disertai dengan hari dan tanggal penerimaan, tanda tangan, cap, serta nama jelas atau nama penanggung jawab. Lalu, pada kolom wajib pajak atau penyetor diisi oleh pihak penyetor pajak atau wajib pajak yang disertai dengan hari dan tanggal pembayaran pajak, dan pada bagian bawah diisi dengan tanda tangan penyetor dan diberi cap kantor pelayanan sebagai bukti keabsahan pembayaran pajak pada hari tersebut. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.